Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Syaza Haifa Putri Syamsi Humaira dengan NIM 3011528. Saya di sini akan mendemokan aplikasi kalkulator canggih yang saya buat. Aplikasi kalkulator yang saya buat, saya mengusung tema Edinburgh Autumn atau musim gugur di Edinburgh. Sebelumnya, saya di sini akan memperkenalkan beberapa fitur yang ada pada kalkulator canggih saya ini. Di antaranya adalah pergantian tema dan juga riwayat. Pada bagian tema, saya menambahkan dua tema, yaitu tema terang yang sedang saya gunakan dan juga tema gelap. Nah, tema gelap seperti ini ya teman-teman. Saya di sini akan menggunakan tema gelap. Lalu, ada riwayat untuk menyimpan riwayat perhitungan, di mana riwayat perhitungan ini digunakan jika sudah selesai menghitung, maka riwayat perhitungannya akan langsung masuk ke riwayat yang sudah disediakan. Lalu, ada beberapa fitur lainnya, seperti kalkulator standar, aritmatika lanjutan, logika bitwise, konversi transformasi, dan fitur lainnya yang diantaranya ada faktorial, perhitungan faktorial, dan deret Fibonacci. Oke teman-teman, kita langsung mencoba kalkulator standar ya. Kalkulator standar ini seperti kalkulator pada umumnya ya teman-teman, dimana ada beberapa fitur, yaitu persen, lalu akar, pangkat, pembagian, perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Di sini juga ada result ya teman-teman, dan history atau riwayat juga. Tapi ini hanya khusus untuk menyimpan history atau riwayat dari kalkulator standar saja. Nah, kalau yang riwayat di atas ini untuk menyimpan seluruh riwayat dari seluruh operasi perhitungan ya teman-teman. Nah, dari semuanya ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menghitung di kalkulator standar ya teman-teman ya. Untuk angkanya, saya akan memasukkan angka 8 dikali 3 sama dengan, nah hasilnya 24 ya teman-teman ya, dan akan otomatis masuk ke history yang ada di sebelahnya ya teman-teman ya. Nah, lalu di sini saya akan mencoba lagi untuk memasukkan angka 5 ditambah 3. Nah, untuk hasilnya adalah 8 ya teman-teman ya, dan akan tetap masuk ke history yang ada di sampingnya dan menjadi 2 perhitungan ya teman-teman ya, karena saya menghitung di kalkulator standar 2 kali. Nah, selanjutnya saya akan menghitung di kalkulator aritmatika. Di kalkulator aritmatika ini ada beberapa pilihan operasi ya teman-teman. Ada penjumlahan, ada juga pengurangan, lalu ada juga perkalian untuk mengalikan 2 angka, lalu ada pembagian, ada perpangkatan, lalu juga ada akar kuadrat, dan ada modulus atau yang disingkat dengan mod. Ini adalah hasil dari sisa dari pembagian ya teman-teman ya. Lalu yang terakhir ada pembagian bilangan bulat teman-teman, yang garis 2 itu ya teman-teman ya. Nah, yang ini nih. Nah, itu dia. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menghitung modulus ya teman-teman ya, yaitu menghitung sisa angka dari pembagian 2 bilangan. Nah, saya di sini akan memasukkan angka 7 modulus 2 ya teman-teman ya. Lalu kita hitung. Nah, hasilnya akan ada di sebelahnya ya teman-teman ya. Nah,
ada juga langkah-langkahnya teman-teman yang tersedia. Nah, ada rumusnya juga, operasi modulus atau sisa bagi. Nilai A-nya adalah 7, nilai B-nya adalah 2, prosesnya adalah 7 dibagi 2 sama dengan 3, dan sisa 1. Maka hasil dari modulusnya adalah 1 ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke logika bitwise. Logika bitwise juga ada beberapa pilihan operasi teman-teman. Ada AND, ada OR, NOT, XOR, NAND, dan AND/OR teman-teman ya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menghitung N ya teman-teman. Saya akan memasukkan angka 8, N 2. Nah teman-teman, kita hitung, itu dia hasilnya. 8N2 sama dengan 0. Sama seperti yang tadi, ada langkah-langkahnya ya teman-teman ya. Ada rumusnya juga. Nah, lalu kita ke konversi transformasi. Di sini saya akan mencoba pertama kali basis bilangan ya teman-teman ya. Ada suhu juga, ada mata uang. Nah, kita mulai dengan basis bilangan. Basis bilangan juga terbagi, ada beberapa macam ya teman-teman ya. Di antaranya ada desimal, biner, heksadesimal, okta, dan juga oktadesimal ya teman-teman ya. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan angka 10 di desimal, lalu saya akan mengkonversinya ke biner. Nah, hasilnya teman-teman seperti ini ya, 1010. Nah, seperti yang tadi juga ada langkah-langkahnya ya teman-teman ya. Selain itu juga ada hasil dari binary yaitu 1010, lalu ada desimalnya 10, heksadesimalnya adalah A, dan oktadesimalnya adalah 12. Nah, kita coba ke suhu ya teman-teman ya. Nah, di suhu juga ada beberapa macam ya teman-teman ya. Ada Celsius, ada Fahrenheit, ada Kelvin juga. Nah, di sini saya akan mencoba mengkonversikan suhu ke Celsius ya teman-teman ya. Saya akan memasukkan angka 39 di sini teman-teman. Lalu saya akan mengkonversi semuanya. Nah, itu dia keluar teman-teman. Hasilnya ada Celsius, ada Fahrenheit, ada Kelvin, dan ada Reaumur. Seperti yang tadi ya teman-teman ya, sama ada langkah-langkahnya juga untuk menambah pengetahuan teman-teman nantinya ya. Gimana cara menghitungnya juga ada di bawah teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung lanjut lagi ke mata uang ya teman-teman. Di sini saya menggunakan rate statisnya dari Mei 2025 ya teman-teman ya. Ada beberapa pilihan juga di sini. Ada dari rupiah, lalu dolar USD, yen Jepang, dolar Australia, dan lain-lainnya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba mengkonversikan dari rupiah ke yen Jepang teman-teman ya. Oke. Ini tidak kelihatan di screen recordernya ya teman-teman ya pilihannya. Nggak tahu kenapa. Oke, di sini saya akan memasukkan rupiah sebesar 100.000 rupiah dan akan dihitung ke JPY atau yen Jepang. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. 0,9259 yen Jepang. Nah, inputnya di sini ada 100.000 rupiah atau 100 IDR ya teman-teman ya. Nah, lalu ada rate IDR ke IDR adalah 1 atau Rp1 ya teman-teman ya. Langkahnya adalah
Langkah pertama 100.000 IDR kali 1 sama dengan 100 ya teman-teman. Lalu rate IDR ke yen Jepang sama dengan 108 teman-teman. Nah, langkah keduanya adalah 100.000 dikali 108 teman-teman. Nah, sama dengan 9259 yen Jepang teman-teman. Ini rate-nya per statis per 5 Mei 2025 ya teman-teman, saya ambilnya. Nah, lalu ke yang terakhir nih, fitur terakhir nih teman-teman nih, ada di faktorial dan juga di deret Fibonacci. Nah, pertama saya akan menggunakan saya akan menjelaskan tentang faktorial dulu ya teman-teman ya. Ini ada 0 sampai 20 nilainya teman-teman. Nah, saya akan memasukkan sesuai contoh yaitu 10. Lalu saya akan hitung. Nah, langsung ada teman-teman resultnya ya, atau hasilnya teman-teman. Nah, ada rumusnya juga di sini, di mana operasi faktorial n sama dengan 10, rumus n faktorial sama dengan n-1 dikali n-2 dikali nilai dikali 1 teman-teman. Nah, prosesnya adalah 10 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, hasilnya adalah 3628 800 ya teman-teman ya. Nah, itu dia hasilnya. Oke. Lalu saya akan menghitung deret Fibonacci ya teman-teman ya. Berbeda dengan faktorial, nilainya deret Fibonacci adalah 30 ya teman-teman ya. Beda 10 di sini teman-teman. Nah, faktorial hanya ada 20. Di sini saya akan memasukkan sesuai contoh juga ya teman-teman, yaitu 10. Lalu saya akan menghitungnya teman-teman. Nah, lalu langsung ada ya teman-teman jawabannya, langsung ada resultnya, hasilnya. Nah, deret Fibonacci nilainya sama dengan 10, rumusnya lengkap dengan rumus, lalu deretnya ada ya teman-teman ya. Lalu hasilnya juga ada yaitu 55 teman-teman. Nah, kita lihat di riwayat teman-teman. Nah, semua riwayat perhitungan tadi masuk ya teman-teman ya. Jadi yang di bawah tadi hanya untuk fitur di sana saja, tapi yang fitur yang sedang digunakan, tapi untuk riwayat yang di atas itu adalah untuk seluruh fitur ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata saya ya teman-teman ya, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan, tolong koreksinya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa teman-teman.